Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 562. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Muklis membuat Andre dan Supriyadi sangat menyadari betapa dia sangat menghargai masalah ini. Andre dan Supriyadi tidak pernah menyangka bahwa persaingan untuk mendapatkan warisan patriark tiba-tiba akan menambah orang asing lagi. Dan dia tetaplah orang asing yang bisa membuat Vijay kagum. Ini merupakan pukulan yang hampir fatal bagi mereka. Setelah Supriyadi pergi, Andre berkata kepada Supriyadi, "Kamu tidak berani memindahkannya. Posisi patriark tidak bisa jatuh ke tangan seseorang yang bermarga wibowo." Supriyadi mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin berurusan dengannya, kamu dapat mencoba." Kata-kata kakek sangat jelas. "Kamu ingin diusir dari rumahku. Jangan tarik aku ke dalam air." Petik 2. Supriyadi, apakah kamu menyerah? Pernahkah Anda memikirkan tentang konsekuensi dari keluarga kita yang jatuh ke tangan Ariel? Kata Andre dingin. Dia tidak berani bertindak gegabah sendirian. Untuk menangani urusan Ariel, dia hanya bisa bekerja dengan Supriyadi. Jika perlu, dia juga dapat mengalihkan tanggung jawab ke Supriyadi. Angan-angannya sangat halus. Tetapi sangat disayangkan bahwa Supriyadi jelas tidak tertipu. "Aku tahu apa yang ada di benakmu. Jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh." Supriyadi berkata dengan jijik, "Kita adalah saudara. Dan Ariel hanyalah orang luar. Bukankah kita harus bergandengan tangan saat ini?" Kata Andre tanpa menyerah. "Saudara." Supriyadi tertawa dan berkata, "Kamu tidak melakukan apa-apa dengan menusuk pisau dari belakang. Sekarang Anda memiliki wajah untuk menyebutkan kata saudara bagi saya. Andre, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu malu." Andre mengertakkan gigi. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, dia menggunakan banyak metode untuk menyenangkan Muklis. Karena itu, dia akan sangat dihargai oleh Muklis. Apa yang dia lakukan sebelumnya tidak bisa ditutup-tutupi. Tapi sekarang, menurutnya, keluhan ini bisa sepenuhnya menjadi awan masa lalu. Karena yang terpenting adalah berurusan dengan Ariel. Dan keluarga Muklis tidak bisa ditinggalkan di tangan Ariel. Pikiran kakek. "Kamu harus sangat jelas. Tidak perlu mengingatkanmu lagi. Kamu harus memikirkannya sendiri. Jika tidak, kamu hanya bisa menjadi anjing untuk Ariel." Setelah Andre selesai berbicara, dia langsung pergi. Dia tidak perlu berbicara banyak. Supriyadi terus berjuang. Dia percaya bahwa setelah Supriyadi memikirkannya, dia secara alami akan mendatanginya. Supriyadi secara alami tidak mau. Dan dia tidak akan pernah ingin melihat posisi patriark di tangan Ariel. Tapi apa yang dikatakan Muklis barusan sangat jelas. Dan Supriyadi tahu bahwa Muklis jelas tidak bercanda. Dan dia tidak akan pernah melanggar kata-katanya. Begitu kakeknya mengetahui bahwa dia berkonspirasi melawan Ariel di belakangnya, ada kemungkinan besar dia akan tersingkir. Namun, dia tidak bisa membuat Supriyadi menghadapi masalah ini dengan tenang. "Ariel, putrimu masih di tanganku. Saya tidak percaya kamu berani bersaing dengan saya untuk posisi patriark." Supriyadi mengertakkan gigi. Sebelum Ariel meninggalkan rumah Muklis, dia dipanggil untuk belajar oleh Muklis. Di seluruh kastil kuno Muklis, studi di keluarga Muklis adalah tempat terlarang. Dan kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi dapat dipanggil untuk belajar oleh Muklis. Itu harus sangat dihargai olehnya. Misalnya, Andre, dia menganggap insiden memasuki ruang kerja sebagai kemuliaannya. Namun, Ariel tidak akan merasa bangga. Baginya, ruang belajar dan pondok tidak akan banyak perbedaan. Satu kantor, satu pekerjaan. Kartu ini adalah kartu sekunder saya.
Tidak masalah jika kamu ingin menggunakannya untuk menggesek pesawat dan meriam untuk menyalakan kembang api. Selama itu adalah sesuatu yang dapat aku beli dengan uang di dunia ini. Itu bisa melakukannya untukmu. Muklis menyerahkannya kepada Ariel kartu bank. Kartu tersebut terbuat dari bahan khusus dengan tulisan perunggu Muklis di atasnya. Tidak ada nomor rekening di bagian depan kartu, tetapi ada untaian simbol yang sangat aneh. Memberiku banyak uang. Apakah kamu tidak takut saya akan menghabiskannya tanpa pandang bulu? Ariel bertanya dengan alis terangkat. Saya khawatir kamu menghabiskan terlalu sedikit, kata Muklis sambil tersenyum. Dalam hal ini, saya tidak diterima. Jangan khawatir, saya pasti akan memanfaatkan kartu ini dengan baik. Ariel menyimpan kartu bank itu. Saya punya permintaan lain. Selama periode ini, Anda tidak dapat kembali ke kota. Jika tidak, perjanjian di antara kita akan dibatalkan, kata Muklis. Ariel mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk kembali ke kota Manado untuk melihat Kaori. Itu sangat bagus sehingga dia merasa lega. Tetapi dia tidak pernah menyangka Muklis akan membuat permintaan seperti itu. Mengapa? Ariel bertanya. Tidak ada alasan. Kamu mematuhi permintaan saya. Saya mematuhi kesepakatan di antara kita. Apakah ada masalah? Muklis bertanya dengan tegas. Hati Ariel mencelos. Kesempatan terbesar untuk menyelamatkan Aisila hari ini adalah dengan mengandalkan Muklis. Jadi dalam menghadapi permintaan ini, Ariel harus mengikuti. Tidak masalah. Tetapi selama ini, saya tidak ingin diancam, terutama Supriyadi. Kata Ariel, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Supriyadi melakukan ini. Muklis berjanji. Setelah meninggalkan ruang kerja, sudah ada mobil menunggu Ariel di luar kastil. Setelah masuk ke mobil, dia menuju Bandara Amerika, Distrik Indonesia. Setelah Melissa kembali ke keluarganya, dengan bantuan Helen, masalah keluarga Melissa terselesaikan. Dan sekarang dia telah bergandengan tangan dengan keluarga Wibowo untuk memulai bisnis, yang sudah menjadi yang kedua setelah keluarga Wibowo di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Melissa adalah hari ini. Tidak ada masalah atau masalah. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah terlalu banyak pelamar. Dia sudah sangat lelah menghadapinya. Karena pria-pria itu bukan tandingan 1% pangeran tampan di hatinya. Melissa, kenapa kamu linglung lagi? Prasetyo berjalan ke arah Melissa dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Sebelum masalah keluarganya teratasi, dia tidak menyangka Melissa kembali ke Indonesia. Dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wibowo dan menyelesaikan semua masalah dengan mudah. Setelah Melissa kembali, dia menggelengkan kepalanya ke arah Prasetyo. Saat yang paling dia takuti adalah saat dia bebas. Selama dia tidak melakukan apa-apa, Ariel tanpa sadar akan memikirkannya dalam pikirannya. Dia pernah mendengar tentang kehamilan Kaori dan melahirkan seorang anak perempuan. Dan dia tahu bahwa Aisila telah diculik. Tetapi Ariel belum pernah muncul sebelum acara sebesar itu, yang membuat Melissa sangat khawatir. Melissa tahu betapa Ariel mencintai Kaori. Sekarang insiden serius putrinya yang diculik tidak memungkinkannya untuk kembali. Itu menunjukkan bahwa dia juga menghadapi masalah yang sangat besar sekarang. Sebaliknya, dengan karakter Ariel, bagaimana mungkin dia hanya duduk dan menonton? Alasan, apakah sudah terlambat untuk datang? Tidak ada. Kata Melissa, menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Sejak kamu kembali, kamu sering duduk dalam keadaan linglung. Ibumu dan aku telah menebak apakah ada laki-laki yang kamu suka. Prasetyo bertanya. Tahap Melissa saat ini adalah periode ketika cinta dipelihara. Tapi di hadapan pengagum yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti, Melissa tidak pernah harus melihat lurus. Ini hanya bisa menunjukkan satu kemungkinan, bahwa sudah ada seseorang di hatinya. Karena itu, para pelamar itu tidak akan terlihat. Ekspresi Melissa sedikit panik. Dia menyukai barang-barang Ariel. Dia menyembunyikannya begitu dalam sehingga dia tidak berani memberitahu Prasetyo. Bagaimanapun, Ariel adalah pria dengan latar belakang keluarga. Dia khawatir ayahnya akan menyalahkannya ketika dia mengetahuinya. Tidak, tidak ada anak laki-laki yang kamu suka, ayah. Jika kamu sedang terburu-buru, pergilah memancing. Apakah kamu tidak suka memancing? Kata Melissa, ayah adalah seseorang di sini.
Prasetyo duduk di sebelah Melissa dan berseru, "Saya dulu memiliki perasaan seperti kamu. Ketika saya ingin menyukai ibumu, saya tidak ingin makan, minum teh dan tidak ingin melihat sesuatu. Saya hanya bisa linglung. Aku merindukannya. Tapi apa gunanya berpikir? Kamu harus bertindak. Jika saya tidak mengambil inisiatif saat itu, tidak akan ada kamu sekarang. Ayah, aku tidak ingin mendengar kisah cintamu. Jangan tunjukkan kasih sayangmu di depanku," Melissa berkata tanpa daya. Sebagai orang tunggal, terbukti dengan sendirinya bahwa makanan semacam ini sangat memilukan. Terlebih lagi, semakin sulit bagi Melissa untuk menerima makanan yang ditaburkan oleh orang tuanya. "Baik, tidak ada pertunjukan. Akan ada lelang lusa. Jika kamu bosan, kamu bisa pergi dan melihat." Saya mendengar bahwa sosok misterius muncul di tempat kejadian, dan dia masih besar, kata Melissa, bersambung.